Anies Baswedan ini adalah orang yang baper. Dia ini gampang dipancing. Sekali salah, dia langsung kelihatan panik dan tidak bisa berbuat banyak. Ditanya oleh kantor berita, tapi malah jawabannya ngalor ngidul, defensif dan coba serang balik. Umpan digigit Anies. Tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sektor usahanya masuk ke sektor esensial dan sudah menerapkan WFO 50%. Supaya kemudian ada satu kesepahaman untuk tujuan penyelamatan yang Anda tadi gaungkan. Silakan pengadu ke pengadilan. Ada PT UN, silakan diproses. Dan silakan bila Metro memilih untuk mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa sikap kami adalah untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kami lakukan menurut Anda tidak benar, kami siap menghadapi. Dari jawaban Anies ini, kita melihat betapa orang ini bodoh dan tidak menjawab pertanyaan. Malah menyerang balik. Padahal pertanyaannya jelas. Kenapa PT Equity Life Indonesia yang punya surat bahwa mereka berhak melakukan WFO 50% atau WFH 50%? Pertanyaan presenter sebenarnya oke kok. Namun reaksi Anies yang sangat bodoh. Reaksinya seperti orang dungu yang tidak bisa berkelit lagi. Lagian kalau kena copet, ya kan tingkat kesembuhannya tinggi. Nggak ada dasar pun kalau dia bicara soal penyelamatan. Narasinya memang mau membawa bahwa virus ini bikin orang pasti mati. Makanya nggak heran selama ini, dia kampanye lewat peti mati. Anies Baswedan kalau marah, bukannya menakutkan, tapi kelihatan lucu dan kocak. Seperti anak bocah yang tidak jelas. Ibu-ibu hamil yang ada di kantor itu pun juga sedang urus surat cuti kok. Anies harusnya bisa minta maaf, bukan malah ngegas seperti anak bocah. Kalau niatnya pun ingin melindungi warga Jakarta, ya total saja dong. Misalnya PPKM total abis, ini yang ditutup hanya jalur besar, kampung-kampung sekalian digusur. Tapi kenapa tidak? Karena Anies ini takut ditolak warga. Lagi pula pertanyaan yang dilontarkan presenter itu pertanyaan yang biasa saja, pancingan biasa di dalam perdebatan atau wawancara. Anies kelihatan tidak bisa kemana-mana lagi karena logikanya mentok. Rocky Gerung pun dibuat bungkam dan mulutnya langsung seolah terjahit. Mau coba bela Anies dan memojokkan Jokowi, Rocky malah jadi sampah masyarakat. Joko Widodo sudah betul dalam menanggulangi pandemi ini, buka kamar sebanyak-banyaknya agar pasien bergejala ringan sampai berat bisa dirawat. Enak betul Anies lagian suruh-suruh Metro TV laporkan ke petun. Metro TV harus bayar lawyer pakai duit swastanya, tapi Anies kan gampang, dia bisa punya lawyer yang akan dibayar pakai FD. Naksi ngomong seperti tidak lewat otak saja. Setelah salah kamar Anies juga salah marah. Kenapa pula dia marah-marah ke Metro TV? Metro kan meminta klarifikasi, si Anies bukan membela perusahaan tersebut. Marahnya Anies malah kelihatan makin dungu kan kalau begitu. Sudah salah kamar salah marah pula sama Metro TV. Anies Baswedan ini orang yang malang dan paling kasihan. Gubernur ini ibarat bocah yang sudah kepeleset pisang di hadapan umum, malu tutup muka sambil lari malah kejeduk tiang. Sakit deh itu dengkul. Hopeless deh warga Jakarta dipimpin Anies. Sudah seharusnya Joko Widodo yang mengambil alih DKI Jakarta. Kenapa? Karena ini bicara tentang kebodohan gubernur yang membawa kepada petaka. Kelihatan sekali Anies ini sudah tidak bisa berkelit lagi. Sudah ketahuan dungu saat salah masuk kamar. Dia mau ngeles pun juga kelihatan bingung mau ngeles seperti apa karena kebodohan akut yang ia kerjakan. Ketahuan salah malah emosi, ya anggap saja sudah basah terciprat sekalian nyebur saja. Lagian Metro TV salah banget, seharusnya Metro TV menghadirkan narasumber yang ada isinya, bukan membawa narasumber yang gak ada isinya. Akhir kata Metro TV, jangan seperti Najwa dong yang diundang orang yang gak ada isinya macam Anies Baswedan, Rocky Gerung dan lain-lain. Sama dengan 0.4S, lebih besar dari, katanya Rocky Gerung gadang-gadangkan Anies soal kepemimpinan. Pandu Riono pun geleng-geleng. Seharusnya Bapak Anies Baswedan yang namanya jangan disingkat itu, tidak perlu berkilah dengan 1001 argumen untuk menutupi kegoblokannya. Padahal cukup dengan, mohon maaf lahir batin saya keliru, justru membuat saya mungkin dukung dia jadi presiden ke 2024. Tapi ternyata enggak, jangankan presiden, pesinden pun orang ini nggak layak, bikin malu.